Shalom adik-adik, ketemu lagi di Sekam edisi anak. Kakak punya cerita nih, ada seorang anak yang namanya Heidi May di Philadelphia. Pada saat itu, Heidi May ini pakaiannya kurang rapi, kurang bersih. Dan kemudian dia menangis di depan gereja. Terus kemudian ada Bapak Pendeta yang bernama Pendeta Russell. Bapak Pendeta ini menanyakan, "Kamu kenapa menangis?" Kemudian Heidi May mengatakan, "Iya nih Pak Pendeta, saya nggak boleh masuk ke sekolah minggu karena katanya ruangannya nggak muat, nggak cukup." Nah, kemudian Bapak Pendeta ini melihat Heidi May dan mulai berpikir, jangan-jangan nih alasannya bukan karena nggak cukup. Nah, ternyata adik-adik 2 tahun kemudian Heidi May ini meninggal. Dan kemudian ketika Pendeta Russell berkunjung ke rumah orang tua Heidi May, dan ternyata pendeta ini menemukan bahwa Heidi May meninggalkan 57 sen. Itu uang 57 sen dan kemudian ada pesannya. Heidi May menulis, "Pak Pendeta, uang ini saya kumpulkan untuk pembangunan gedung gereja supaya ruangan sekolah minggunya gede dan gak ada lagi anak yang gak bisa sekolah minggu." Nah, dari situ kemudian Pendeta Russell mempersaksikan, menceritakan kisah Heidi May ini ke banyak orang. Dan begitu banyak orang yang tersentuh hatinya dan kemudian memberikan tanda kasih, memberikan uang. Dan pada akhirnya terkumpul banyak sekali. Dan kemudian gereja itu dibangun dengan begitu megahnya. Kemudian ada 3.300 orang bisa masuk ke dalam gedung gereja itu. Pun juga ternyata bisa untuk membangun universitas. Bisa untuk bangun rumah sakit. Dan kemudian sekolah minggunya juga gede. Dan Pendeta Russell memastikan bahwa setiap orang, setiap anak bisa ikut beribadah. Nah adik-adik, ini kisah dari seorang yang bernama Heidi May. Kalau adik-adik penasaran, bisa itu di googling begitu ya. Heidi May, 57 Cents Miracle. Dan di situ kita bisa lihat bahwa ini adalah satu dari sekian banyak cerita. Bagaimana anak kecil, anak yang masih muda, tetapi bisa berdampak, bisa memberikan pengaruh yang sangat baik. Dan dari sini kita bisa ingat kembali nih adik-adik, bahwa ketika kita punya hubungan yang baik, punya relasi yang baik dengan Allah, maka kita akan hatinya itu peka terhadap pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, sama seperti seorang yang bernama Nehemia. Hari ini kita mau baca Nehemia 2. Nah, nanti kalau adik-adik mau baca full dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20, boleh loh. Nah, Nehemia ini siapa sih, Kak? Nehemia ini adalah juru minum raja. Raja siapa? Raja Persia. Dan kalau kita membayangkan, kalau juru minum itu kan berarti orang kepercayaan ya. Iya, karena Nehemia ini dipercaya pasti minumannya itu nggak akan berbahaya ya ketika dihidangkan, ketika diminum oleh Raja Persia. Nah, tetapi walaupun Nehemia ini adalah orang kepercayaan Raja Persia, walaupun dia itu secara jabatan itu penting loh, tetapi dia tetap menjaga kehidupan rohaninya. Dia tidak terpengaruh oleh kondisi situasi yang ada pada saat itu. Dan ketika Nehemia mendengar kabar bahwa tembok Yerusalem itu ternyata terbongkar, bahkan pintu-pintu gerbangnya itu terbakar, Nehemia menangis adik-adik. Nehemia menangis, Nehemia berkabung, Nehemia berpuasa, Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika raja bertanya, "Kamu kenapa bersedih?" Dan sebelum menjawabnya, rupanya Nehemia berdoa dulu kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya jawabannya penuh hikmat. Gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa ketika doa itu menjadi lifestyle kita, ketika doa itu menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan kepada kita hikmat untuk berlaku, untuk berkata-kata. Ya. Dan di sini ketika
Raja bertanya, kemudian Nehemia menjawab, dan ternyata raja mengabulkan permintaan dari Nehemia. Wow, di sini kita bisa lihat, kita bisa belajar dari kisah Nehemia bahwa Nehemia di sini bergumul, Nehemia di sini menyusun rencana, Nehemia di sini berani untuk ambil resiko. Tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan melembutkan hati raja. Tuhan melembutkan hati raja supaya apa? Supaya pada akhir raja itu memberikan dukungannya penuh untuk rencana dari Nehemia. Nah, kalau kita bisa lihat di perikop selanjutnya, di sini Nehemia bukan hanya diutus ke Yerusalem, tapi dia juga punya tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, adik-adik, sesederhana apapun, sekecil apapun yang kita lakukan untuk orang lain, apapun itu adik-adik, itu pastilah dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan, untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Amin. Sampai ketemu di video sekam edisi anak selanjutnya. Dadah!